Oke, manage service ada beberapa poin yang kami berikan di sini. Satu itu adalah monitoring. Ya, kami akan selalu memonitor semua layanan yang di-manage oleh kami, memastikan layanan itu selalu up and running. Kedua, reporting. Nah, ini ada beberapa klien yang membutuhkan report, jadi kami juga menyediakan report kepada klien kami. Nah, itu biasanya kadang-kadang kalau untuk yang report ini kami serahkan pada klien. Bisa aja ada report yang dilakukan secara per bulan, 3 bulan atau per 6 bulan. Nah, di laporan ini yang selama ini yang kami lakukan itu berupa tentang isi report dari selama sebulan atau sampai 3 bulan ke depan, 3 bulan ke belakang. Itu misalnya penggunaan resource selama bulan berjalan. Habis itu misalnya ada kronologi atau histori kejadian downtime, restart server atau apa pada bulan-bulan jalan, misalnya pada tanggal sekarang ada downtime karena apa gitu. Jadi bisa ketahuan, oh ternyata aktivitas server saya itu seperti ini terjadi gitu kan. Nah, habis itu juga kami memberikan juga tambahan analisa dan saran untuk kedepannya. Contohnya misalnya kami mencek bahwa penggunaan database atau memori itu karena kita lihat dari report itu ternyata selalu di atas 50% atau 75%, kami memberikan saran bisa di-upgrade hard disk-nya atau memori atau CPU-nya seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk improvement service layanan tersebut. Habis itu yang ketiga adalah improve, ya seperti nomor 2, jadi kami melakukan optimasi untuk layanan-layanan yang berjalan. Contohnya improvement yang kami lakukan misalnya yang seperti baru saja terjadi itu misalnya optimasi dari web servernya. Jadi kami punya klien yang web servernya lagi di-hit dengan cukup besar karena besok ada event. Jadi kami melakukan optimasi di server webnya. Jadi kami bisa tambahkan buffering atau tambahkan apa untuk supaya bisa mengoptimalkan si web server itu. Atau juga bisa contoh juga database buffer. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu waktu pada saat instalasi database itu masih menggunakan konfigurasi awal. Nah, ternyata dengan hit yang terjadi ternyata itu membutuhkan konfigurasi yang lebih enhance lagi. Nah, itu jadi kita akan tambahkan improvement di database konfigurasinya. Nah, untuk yang improvement ini kami juga kadang-kadang nggak menutup kemungkinan, kami juga kadang-kadang suka ngecek juga codingnya user kadang-kadang gitu. Misalnya ada beberapa ya, nggak semuanya. Jadi karena beberapa user itu ada yang menggunakan PHP. Jadi karena menggunakan PHP codingnya itu masih bisa kelihatan. Jadi nggak dikompal ya kayak .NET itu dikompal jadi nggak bisa kelihatan di PHP. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada coding seperti itu atau custom code itu kami sebenarnya hanya ingin melihat aja codingnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi kami tidak akan itu untuk scope itu kami tidak akan melakukan update. Kami mungkin hanya memberikan saran aja. Contohnya misalnya, oh ternyata ini coding dari PHP itu memberikan locking kepada database. Jadi kami juga memberitahu, Pak ini kira-kira di situ ini harus diupdate nih Pak gitu. Nah, untuk itu kami mungkin hanya memberikan saran karena untuk custom aplikasi itu kami tidak mengetahui bisnis proses dari aplikasi itu. Jadi impact-nya apa yang terjadi bila update yang itu dilakukan. Jadi makanya kami serahkan untuk custom aplikasi itu kepada klien. Habis itu proactive support yang di bagian sini sebagai bagian kanan, proactive support yaitu always support dengan ya 24/7/35. Nah, biasanya beberapa customer yang di managed service itu kami berikan WA group atau Telegram group sehingga customer nggak cuma langsung nggak harus create email, baca email itu atau juga bisa WhatsApp atau tele di grup itu. Nah, di dalam grup itu ada beberapa IT engineer yang kami tambahkan di dalam grup itu supaya biar bisa langsung respon cepat ke dalam tim IT kami. Nah, di situ yang poin ke-5 itu adalah remote support, yaitu kami mampu melakukan remote atau troubleshoot permintaan ya karena memang itu bisa kami lakukan remote. Ya, ini tidak menutup kemungkinan untuk offsite sebenarnya kalau misalnya tadi kayak managed service, tapi untuk PPKM ini kami mungkin masih menawarkan remote secara online. Nah, habis itu maintain. Nah, kami memaintain service-service Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan selalu berdiri dan selalu online terus up and running gitu.